Oke, kita mulai aja dulu. Nanti yang lainnya biar bergabung. Yuk. Ini kono. Oke, kelihatan ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas ya sekaligus ya. Kita akan belajar dua hal yang baru. Yang pertama install pakai npm, yang kedua kita menggunakan TNB ya. Nah, npm itu tes tes. Nah, kita kalau pakai Bootstrap itu kan ada pilihan install ya. Installnya ada yang CDN, ada yang npm gitu. Nah, nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu Tailwind. Nah, kalau kita ngomongin website ya, kita kulik dari website sendiri, dari sumber yang terpercaya yaitu dia sendiri ya. Tailwind ini merupakan framework yang bersifat utility first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Nah, uniknya Tailwind ini CSS yang menawarkan konsep baru dengan konsep utility first ya. Kalau kita ngomongin dalam sejarahnya, Tailwind itu bukan yang pertama. Hanya saja Tailwind ini yang populer lah kita sebutnya, gitu ya. Jadi karena konsepnya utility first, kita nggak perlu lagi memikirkan nama kelas untuk komponen HTML-nya. Misalkan kalau pakai Bootstrap button kan pakai BTN gitu ya. Nah ini ya kita maunya gimana gitu aja. Jadi utility first-nya, fungsinya dulu sebelum tampilannya. Nah, Tailwind sendiri terdiri dari nama kelas yang cukup intuitif untuk digunakan. Nah, Tailwind cocok untuk membangun UI yang kompleks dan mempunyai ciri khas tersendiri. Maksudnya gimana nih, Pak? Kalau kalian pakai Bootstrap, nah, kalian kan sudah pernah buka Bootstrap kan ya? Kalian kalau kok lihat punya teman kalian ya, saya sih juga kalau lihat punya kalian yang satu sama yang lain Bootstrap itu ya segitu-gitu aja pasti akan sama. Berbeda dengan Tailwind, walaupun kalian pakai framework yang sama, eh, nanti hasilnya akan berbeda karena setiap orang itu mempunyai apa ya ciri khasnya masing-masing. Nggak semua orang akan menggunakan hal yang sama, ya kecuali kalau untuk belajar ya. Kalau untuk belajar ya kalian kan pasti kan niru gitu kan ya. Nah, keunggulannya, keunggulannya itu lebih sederhana. Sebenarnya lebih sederhana digunakan ya. Kalau kita mengacu pada konsep UI UX, semakin mudah untuk semakin sederhana untuk digunakan, maka ukuran filenya juga apa itu atau kerumitannya juga akan lebih tinggi. Nah, kebanyakan ya framework CSS yang lain menyediakan sesuatu secara berlebihan dengan penyediaan segala jenis komponen yang telah didesain sebelumnya, seperti button, card, alert, dan lain sebagainya. Komponen tersebut mungkin membantu dengan cepat di awal, tetapi nah, tes yang masuk lagi ya suaranya. Ini masalahnya ini kamera aku ini menyebalkan. Kamera yang baru bergabung, kamera jangan lupa Nigel, Satna, Krisna direkam cuy untuk laporan. Nah, komponen-komponennya tadi kayak button, card, alert itu kan membantu
kita itu bikinnya cepat ya, Mas. Tetapi masalahnya muncul ketika ingin membangun situs dengan desain khusus yang sesuai dengan keinginan kita. Melakukan perubahan terhadap komponen-komponen tersebut membutuhkan effort dan waktu yang nggak sedikit. Akan tetapi, Tailwind CSS memiliki pendekatan yang berbeda. Daripada menyediakan komponen-komponen yang sudah didesain, sebelumnya Tailwind menyediakan low-level utility class yang dapat kita gunakan untuk membangun desain yang khusus secara keseluruhan tanpa harus keluar dari file HTML kita. Jadi kita tinggal sat gitu. Kita nggak perlu lagi ngetik CSS. Kalau kemarin kan Bootstrap kan kita ketik ya CSS satu-satu ya. Nah, ini nanti langsung kita sat karena dia itu sistemnya just in time gitu ya. Jadi CSS itu dibuat saat kalian dibutuhkan. Jadi kalau kemarin kan kita belajar kita bikin CSS-nya dulu terus kita panggil gitu ya. Ini beda. Kita panggil dulu terus dia buatkan. Nah, ini nanti yang menyebabkan kita harus menggunakan beberapa snippet-snippet yang disediakan sama Visual Studio Code ya. Pak, kalau misalkan pakai Sublime bisa, bisa, tapi akan lebih rumit. Nah, Sublime itu keunggulannya adalah ringan, sangat berwarna gitu ya. Tapi ya kita untuk yang kasusnya Tailwind akan sangat enak kalau kita pakai Visual Studio Code. Nah, lalu ada responsif, yaitu setiap utilitas Tailwind memiliki jenis-jenis responsif yang mempermudah untuk membangun interface responsif tanpa perlu menggunakan CSS khusus. Tailwind menggunakan prefix screen intuitif sehingga mudah untuk mengetahui kelas-kelas responsif yang ada dalam markup kita, sekaligus menjaga nama kelas original dapat dikenali dan utuh. Nah, keunggulan Tailwind ini ya komponen friendly ya. Gitu ya. Meskipun kita dapat melakukan banyak hal dengan menggunakan kelas utilitas seiring dengan berkembangnya sebuah proyek, akan berguna untuk mengkodifikasi pola yang umum menjadi abstraksi tingkat tinggi. Tailwind menyediakan alat untuk mengekstraksi kelas komponen dari pola utilitas yang berulang, yang memudahkan untuk memperbarui beberapa instan dalam sebuah komponen dengan tepat. Ini kemarin kita sudah coba ya. Kalau kita sudah pernah nyoba bikin kalau misalkan CSS-nya itu beberapa tingkatan gitu ya. Ini ya contohnya bikin button kayak gini, gitu. Button class gini. Nah, nanti kita juga bisa. Kita nggak cuma bikin button dari kelas button apa itu tag button aja. Nanti juga kita akan nyoba bikin button dari kelas dari tag A yang link itu loh, ya. Yang link itu bisa jadi button gitu. Misalkan button apa, apply apa, ya seperti itulah. Simple dia. Nah, didesain untuk disesuaikan. Apabila logis untuk disesuaikan, Tailwind itu membiarkan kita untuk menyesuaikannya, termasuk warna, ukuran border, bobot font, spacing utilities, breakpoint, shadow, masih banyak lagi. Tailwind ditulis dalam bentuk post CSS dan dikonfigurasi dalam JavaScript. Tailwind lebih dari sekadar framework CSS. Tailwind merupakan sebuah mesin untuk membuat sistem desain. Nah, semua yang memiliki kelebihan pasti memiliki kekurangan. Ya dong. Nah, walaupun banyak kelebihan, Tailwind itu juga nggak lepas dari kekurangan. Yang pertama, oke. Nah, Tailwind itu cukup besar ya, kalau dibandingkan dengan framework lainnya. Nanti saya tunjukkan. Ya, karena kenapa? Karena dia konsepnya utility class. Ya. Kalau dipakai semua, itu gede banget. Gitu. Tapi nanti bisa dikecilkan dengan minify. Di, ada sudutnya. Lalu belum ada komponen untuk form. Ya, untuk form ya kita harus menciptakan sendiri ya. Beda kalau kemarin pakai Bootstrap kan sudah siap semua gitu. Kita tinggal cat gitu sudah bisa pakai. Tapi kalau ini ya agak sulit. Jadi solusi paling gampangnya ya cross cross apa itu?
cross using ya. Jadi kita pakai ini juga pakai Bootstrap untuk formnya gitu. Nggak masalah, kita bisa gitu. Kita gunakan dua-duanya. Kalau kemarin kan kita ada template yang pakai banyak itu ya. Ingat nggak kemarin? Yang kita nyoba pakai template yang banyak itu. Nah, gitu ya kayak gitu. Nggak pakai satu doang. Terus nama kelasnya terlalu panjang. Nah, karena dia sifatnya utility first, kalian customnya itu di nama kelasnya. Akhirnya nama kelasnya itu jadi panjang gitu. Nanti kita buktikan ya. Nah, ini kalau kita ngomongin ukuran framework ya dari file .css-nya. Nah, itu ada beberapa framework CSS yang saya contohkan. Ada Tailwind, Bootstrap, Bulma. Pernah dengar Bulma? Terus nggak perlu. Foundation, Tachyon, Semantic, sama Materialist. Semantic ini sudah lama, saya pernah nyoba menarik. Tapi ya tetap unggul. Nah, original size-nya itu kalau kalian lihat di situ itu ya Tailwind itu lebih besar ya daripada Bootstrap ya, 2 kali lipat gitu ya, bahkan nyaris 3 gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena dia itu sifatnya apa ya, utility first gitu. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan Semantic, ya dia lebih kecil, bahkan hampir separuhnya gitu. Jadi dia itu bukan yang paling besar, tapi juga bukan eh, yang paling efisien gitu atau yang paling sederhana gitu. Nah, maka dari itu, apa ya? Tailwind ini cocok gitu. Oke, nah ke lanjutannya. Nah, kalau kita ngomongin Tailwind lawan Bootstrap gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tapi kita sudah belajar Bootstrap, ngapain belajar Tailwind gitu ya. Bootstrap itu ya, kalau kita ngomong Bootstrap itu framework-nya kan gratis ya. Open source, ditujukan untuk pengembangan web front end seluler yang responsif ya. Memang pertama, Bootstrap diciptakan itu untuk merespon penggunaan smartphone gitu ya. Jadi karena ada smartphone, halaman web itu kan juga perlu menyesuaikan di HP kalian. Karena kalau kalian ingat layar layar apa itu? Layar komputer kalian itu kan sifatnya kan landscape ya. Sedangkan kalau pakai HP kan portrait ya. Nah, itu kan gimana supaya enak gitu ya. Supaya di web itu di komputer itu sesuai, tapi juga di HP juga sesuai. Nah, caranya gimana? Nah, itu makanya muncullah kata-kata responsif. Responsif itu artinya yaitu kalau dia itu bisa menyesuaikan. Gitu. Nah, ini berisi template desain berbasis CSS dan JavaScript untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya. Oke, nah, lalu kalau kekuatannya di Tailwind adalah framework yang mengutamakan utilitas untuk membangun antarmuka pengguna custom dengan cepat. Keindahan dari hal yang disebut Tailwind ini adalah tidak memaksakan spesifikasi desain atau bagaimana tampilan situs Anda. Anda cukup menyatukan komponen-komponen kecil untuk membangun antarmuka pengguna yang unik dan juga open source. Nah, benefitnya pakai Tailwind. Yang pertama, customisasi. Ya, karena dia nanti sifatnya kelas-kelas kecil, maka customnya itu lebih apa ya, lebih dapat gitu. Kita custom semuanya, kita sesuaikan semuanya. Terus no naming things, nah nggak ada kita kasih nama-nama. Ya kecuali kita juga bisa sih kasih nama sendiri ya untuk berdasarkan kaidah CSS gitu ya. Kita namai sendiri bisa gitu. Nah, nggak ada konteks switching. Nah, karena kenapa nggak ada konteks switching? Karena semuanya kalian lakukan di halaman HTML. Nggak pakai kalian itu pindah-pindah ke CSS gitu. Kalian coding CSS. Ya, nggak perlu langsung sacet gitu ya. Kalian coding detail ini selesai. Nah, sehingga development speed-nya juga akan lebih tinggi. Nah, terus juga responsif yang terakhir juga size-nya bisa di-purge ya, atau purge itu kalau dalam bahasa Inggris artinya bisa dipotong gitu. Jadi gimana potongnya?
nanti CSS yang nggak digunakan sama dia dibuang, jadi dihapus. Tapi pas pengembangan ya silakan dipakai semuanya. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin stars pada GitHub, nah ini kalau di YouTube namanya subscription. Nah, kalau di GitHub namanya stars. Nah, Bootstrap ini, wow, atas 41.000 ya. Memang jauh di atas semuanya ya. Dibanding Tailwind kelihatan kecil gitu ya. Tapi bukan berarti Tailwind ini nggak punya kesempatan gitu ya. Bahkan dia lebih besar daripada yang sebelumnya sudah ada Foundation. Ini kalau dilihat dari bintang. Nah, terus Tailwind bukanlah satu-satunya utility first framework ya. Ya, Tailwind ini kan dirilis pertama kali pada tahun 2017. Terus oleh Adam Watan, terus habis itu diupdate lagi kalau nggak salah itu yang versi bagusnya itu tahun 2000 berapa gitu saya lupa. 2020 atau 2019 pokoknya pas COVID gitulah. Jadi sebelumnya itu ada utility first framework yang sebelumnya sudah ada, yaitu ada Set.css yang masih hidup sekarang ya, Tachyon, ada Bert, ada Tulet CSS dan lain sebagainya. Jadi framework itu kan lahirnya kurang lebih 4-5 tahun ke belakang ya. Jadi sebelum adanya JS Tailwind, konsep utility first itu sudah pernah diterapkan. Tapi ya Tailwind yang paling apa ya, populer gitu ya. Kayak kita ngomongin Facebook itu bukan media sosial pertama. Ya, ada banyak sebelumnya, ada macam-macam. Tapi Facebook yang paling populer, sampai dia bisa beli Instagram dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin popularitas Tailwind, ini kita ngomongin CSS framework ya. Nah, Tailwind itu ada di persentase satisfaction atau kepuasan penggunaan itu 78,16%. Dari yang survei yang memberikan survei 2.765, ya toh. Ayo coba kira-kira Bootstrap di mana yuk? Atau kita ngomongnya di segmen yang mana? 1, 2, 3, 4? 2 mungkin. Nah, secara mengejutkan, Bootstrap itu malah ada di 4. Dari 5.899 orang, hanya 41% yang puas, Pak. Sekitar 2.000-an ya. Kenapa bisa gitu? Ya Bootstrap itu kan terlalu kaku. Ya, seperti itulah. Jadi ya orang itu lebih senang sama sesuatu yang apa ya kita bilangnya, yang customizable. Jadi ya kalau ditanya apakah Tailwind ini unggul dibanding Bootstrap, agak susah juga. Kalau dari banyaknya pengguna, Bootstrap itu lebih baik. Karena apa? Semakin banyak pengguna, maka semakin berkembang framework itu. Ya kan? Karena banyak orang yang terlibat di dalamnya. Tapi juga jelek juga kalau misalkan satisfaction-nya, kepuasannya turun. Karena nanti penggunanya juga akan turun gitu ya. Pengguna turun itu pasti. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau Tailwind ya, kalau kalian lihat di sini dibandingkan sama CSS framework yang lainnya yang warnanya merah-merah pink-pink ini, ya Tailwind ini ya tinggi lah, dia runner up lah dibandingkan sama si Bootstrap gitu ya. Nah, makanya saya ajarkan Tailwind karena ya ini opsi antara Bootstrap atau Tailwind. Nah, kalau kita ngomongin rating, wah, dari satisfaction-nya, dari 3 tahun belakangan, gitu ya guys ya, banyak yang lebih, apa ya, lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada Bootstrap. Yang Bootstrap itu yang biru ya guys ya, kelihatan kan di sini ya guys ya. Nah, yang biru ini Bootstrap. Banyak tingkat kepuasan. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu karena kalau kita ngomongin tingkat kepuasannya, misalkan ini, Tailwind 78% gitu ya. Anggap kan 1/3 dari 2/3 dari 3/4 dari 2.700
65 gitu ya. Seandainya itu dibagi 4 gitu kan berarti kan 20 berapa? Anggaplah 24.000 dibagi 4 gitu. 18 gitu ya, 18.000. Ya anggaplah 2.000 gitu ya. 2.000 yang puas gitu. Dibandingkan dengan bootstrap yang puas ya 2.000-an gitu. Sama ya. Walaupun penggunanya itu jumlahnya beda, tapi ya tingkat yang puas itu sama. Jadi kalau misalkan dilihat ya di sini gitu ya, walaupun bootstrap itu cuma 41%, itu sebenarnya kalau kita lihat dari total bukan persentase ya, total kepuasan dia itu nomor 2 gitu dibandingkan sama si Bulma, Pure CSS. Nah, tapi kan kalau ini ngomongnya tingkat apa namanya presentasi ya, ya seperti ini statistik ya. Mau bagaimana lagi? Ya, Tailwind itu secara 3 tahun berturut-turut mempuncaki posisi 1 ya, dia paling memuaskan gitu. Walaupun ya naik turun ya, ya semuanya gitu. Nah itu ada yang baru di 2021 namanya Half Moon. Nah nanti kalau mau nyoba silakan kalian explore sendiri ya. Nah tapi kalau dari usage-nya ya Bootstrap itu unggul. Hampir semuanya pakai Bootstrap. Hampir, kita bisa bilang hampir semuanya. Ya, Tailwind dari yang tahun 2019, 6%, ya yang saya sebut dia itu rilis pas COVID kok ya, kalau nggak salah saya tadi bilang gitu ya. Nah itu dia tuh langsung satset gitu, naik ke nomor 2. Ya memang kalau untuk merebut Bootstrap sulit lah. Memang Bootstrap itu simple lah, gitu ya. Itu ada Half Moon ya di bawah sendiri ya, ya masih coba-coba. Ya susahnya kalau yang baru itu gitu. Susahnya jadi yang baru itu karena yang lama sudah monopoli. Ada konsep seperti ini. Kalau yang lama masih bisa, kenapa harus yang baru kan gitu ya? Itu kan konsep yang sudah umum di dunia, ya toh? Kan kayak gitu toh. Ya, kenapa kalau kita kok bikin yang baru kalau yang lama masih oke gitu ya. Oke, sekarang habis ini kita akan install Tailwind. Ini kebutuhan software-nya. Yang pertama ada web browser, yang kedua ada Visual Studio Code. Lalu nanti di extension-nya kita butuh Tailwind CSS Intelligent, Select Preview, Post CSS Language Support, sama package manager-nya, Node.js silakan ditunggu. Ada yang sudah semua? Mana yang belum? Butuh waktu berapa kira-kira untuk download? Untuk VS Code-nya sudah ada sih. Yang lainnya belum tahu. Coba wes, yang perlu kalian download itu kalau sudah Visual Studio Code-nya kan sudah, kalian tinggal install Node.js. Sih, yes. Sih, tak tunjukkan. Duh, ini yang lainnya kemana guys? Kok cuma 10 guys? Ini ya. Ah, Node.js. Ini kalian yang ini, kalian download. Nah, sesuai yang kalian apa aja. Mana? Kalau saya pakai yang ini, yang recommended. Alright guys, sudah? Sudah. Oke, nah sekarang buka Visual Studio Code.
Sudah install-installnya? Nah, oke. Sekarang kalian buat folder baru. Kira-kira ada. Kalian buat folder. Shit. Aku tak share anu po yo. Share share semua ini. Oh, wait. Gini ya, kelihatan ya? Oke, kita buat folder baru. Misalkan, di mana ya terserah. Wah, aku penuh kabeh ya, Boy. Terserah wis, di mana wis. Atau aku di sini wis. Ah. Oh, wis di sini aja. Aku wis tak bikin folder baru. Namanya misalkan belajar kecil-kecil aja. Dewi. Ya, bisa. Wis mungkin. Silakan dibuat. Terus di Visual Studio Code silakan kalian open folder. Nah, kita gunakan tadi yang sudah kita bikin tadi ya, laser ini. Select folder. Oke. Yes. Brush. Nah, gitu ya. Sudah sampai sini. Nah, tadi kan kita kan perlu menginstal ada beberapa. Yang pertama ada Live Preview, yang kedua ada PostCSS, yang ketiga ada Tailwind. Sudah. Nah, kayak gini. Tailwind Intelligence. Ini supaya bisa apa? Bisa auto complete. Ya, guys ya. Ini untuk apa? Ya, untuk apa ya? Ya, untuk ngetiknya. Karena tadi kan kita kan bilang, saya kan sudah menjelaskan bahwasanya Tailwind itu menggunakan PostCSS language. Oke. Nah, ini supaya kita nggak perlu pakai XAMPP. Langsung klik kanan, sacet gitu. Review. Silakan. Sudah semua? Lagi install, Pak. Ya, oke, pelan-pelan. Yang perlu diinstal Tailwind, IntelliSense sama Live Preview aja. CSS Intelligent, Post CSS Language Support, sama Live Preview. Nah, kalau ini, anu lah, kebutuhan. Terserah, butuh nggak butuh. Ini buat snippet aja. Oke ya. Ini bisa, kalau dilihat ini ya, nah ini kayak gini, contohnya. Gitu. Ya bisa set nggak pakai XM gitu ya. Oke. Oke, ganti link dulu ya. Keluar lagi, masuk lagi pakai link yang sama. Oke. Oke. Yuk. Nah, yuk.